Ada nilai-nilai kehidupan yang sangat sederhana tapi itu penting dalam hidup. Kata proses. Ya, dengar ya, proses. Untuk apa saja dalam hidup ini harus lewat proses. Oke, saya tanya dulu kepada rekan-rekan. Kalau kita mendengar kata proses, yang muncul pertama di benak kita itu apa? Susah. Lama, betul. Ayo yang lain, susah, lama. Apa? Enggak enak, betul. Apalagi? Bingung. Apa? Siapa yang buat bingung tadi? Apa? Capek. Malas, itu jangan dong. Oke, semuanya betul. Dengarkan, proses. Jangan ajarkan anak-anak kita tentang instan, termasuk saudara yang belum menikah, supaya punya persiapan. Kerusakan yang terjadi di generasi sekarang ini karena film-film Hollywood itu yang merusak anak-anak kita. Maunya cepat. Nah, saya pernah menemukan sebuah tulisan yang sangat bagus. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari bawah untuk sampai ke atas. Tulisannya berbunyi demikian. Kalau ada orang nggak mau lewat proses dan ingin cepat berhasil, nah ini harus kita ajarkannya. Maka tulisannya berbunyi, satu-satunya pekerjaan di seluruh dunia yang dimulai dari atas itu cuma penggali kuburan. Ingat itu baik-baik. Lu betul tidak, saudara? Saya kagum pada tulisan itu. Kenapa? Ya pokoknya galilah, mau kuburan mau sumur urusanmu. Karena begini, jadi kalau ada orang tidak mau lewat proses dan ingin cepat sukses, maka dia sedang menggali kuburan buat dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya tanamkan itu kepada diri kita lebih dulu dan kepada anak-anak kita. Itu penting sekali. Nah, rekan-rekan, yang kita perlu kenalkan dalam kehidupan ini adalah contoh yang paling gampang. Apa bedanya beling dengan berlian? Sama-sama mengkilap toh? Ayo, apa bedanya beling dengan berlian? Bedanya pada prosesnya. Beling prosesnya kaca harus lewat api. Tapi berlian lebih daripada api. Mengalami tekanan sekian ribu tahun. Mengalami proses begitu lama. Maka itu harganya beda. Nah, kalau kehidupan kita sadar bahwa semuanya harus lewat proses, tidak ada yang cepat, maka anak-anak kita akan jadi orang-orang hebat. Mungkin dari beberapa rekan-rekan yang belum menikah agak kurang suka atau bagaimana saya tekankan anak-anak. Kenapa saya tekankan mereka? Saya ingin sampaikan fakta ini. Siapapun juga kita yang disebut kekayaan, itu bukan rumah kita di mana, mobil kita merek apa, deposito kita berapa miliar, bukan. Milikilah konsep ini. Yang disebut kekayaan adalah anak-anak kita. Itu kekayaan yang luar biasa. Anak-anak. Kenapa saya berkata anak-anak itu kekayaan? Karena hidup kita sebagai pohon buah itu pasti dilihat dari buahnya. Jadi kalau saudara melihat sebuah pohon, nggak tahu ini pohon apa ya, kok saya belum kenal, tunggu waktu dia berbuah. Oh, ini dia. Nah, anak-anak kita adalah buah dari hidup kita. Maka itu bagi yang belum menikah, pikirkan ini baik-baik. Menikah itu gampang. Nggak punya uang untuk pesta, ngutang bisa. Saya anjurkan bagi yang mau menikah, jangan pakai pesta. Itu buang-buang duit. Saya sangat tidak setuju orang menikah pakai pesta. Kenapa? Itu maaf ya, ini logika saya. Itu kan pamer kekayaan. Betul nggak? Supaya orang tahu. Wah, bayangkan, maaf, saya itu pikiran saya itu betul-betul radikal. Pesta nikah sesederhana apapun zaman sekarang 50 juta nggak cukup. Betul nggak? Nah, padahal 50 juta kalau orang itu punya uang, itu bisa jadi down payment rumah untuk dia nyicil. Nah, ngomong aja 100 juta, maaf, ini logika saya, dihabiskan hanya untuk maksimal 3-4 jam di pesta itu. Dekorasi sudah berapa sekarang ini? Maaf, sekian
juta dalam waktu, nah jangan tersinggung saya ngomong ini, dalam waktu 3 jam jadi tai. Loh betul tidak? Nanti yang rugi yang menikah, mikirin bayarnya gimana nanti ini? Yang diundang pesta enak-enak kenyang gratis. Nah terus ada beberapa teman yang berkata, ya tapi kan kita bisa mengharapkan nanti dari sumbangannya. Saya sudah sering membuktikan, karena saya betul-betul membuat meyakinkan orang itu, walaupun di undangan pernikahan ditulis dengan tidak rasa mengurangi ini tahu barang tidak ada tulisan gambar amplop, itu aja saya tahu dimaksud. Saudara, saya pakai istilah Jawa, nggak nyucuk, nggak balik modal. Bu, ya orang Jawa bilang. Karena kita nggak tahu isinya berapa. Nah, jadi nilai dari pernikahan kita bukan pada pestanya. Setuju gak saya ngomong ini? Tapi nilai dari pernikahan kita adalah setelah acara nikah itu bagaimana keluarganya. Nggak gampang, itu nggak gampang. Maka itu yang sudah pernah ganti-ganti pacar, renungkan hidup ini baik-baik. Jangan pernah cari yang cocok. Selama kita hidup untuk menikah itu nggak mungkin ada yang cocok. Ya. Pencipta alam semesta berkata, kalau kamu ingin menikah dengan orang yang cocok, menikahlah dengan mayat, itu baru cocok. Itu luar biasa pendapatnya, saya setuju. Maka itu bukan cocok atau tidaknya. Lalu apa arti dari pernikahan? Sama-sama punya pandangan sejalan atau tidak. Seperti pertanyaan tadi, betapa bahagianya orang tua kalau bisa menanamkan nilai-nilai kehidupan, sehingga anak saudara yang masih umur 16 tahun di benaknya sudah ada punya impian ingin mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak di pedalaman. Itu kekayaan yang tak ternilai. Masih 16 tahun, berarti dari umur berapa dia mulai punya cita-cita itu? Itu luar biasa. Dari SD kelas 6. Yang sudah jadi orang tua, siapkan anak-anak kita tanamkan nilai itu. Yang belum jadi orang tua, yang sedang punya pacar atau yang belum punya pacar, siapkan nanti kalau saudara menikah, yang penting adalah bagaimana anak-anak punya nilai-nilai itu. Nah, saya kembali pada pertanyaan tadi, mulai dari yang satu dulu. Ajari anak kita ini nyisikan uang jajannya untuk dia bisa nyekolahkan satu anak dulu yang sebaya dengan dia atau di bawah dia, untuk dia biayai. Saya mulai nyekolahkan anak itu tahun 81. Itu anak pertama yang saya biayai dari satu keluarga miskin di Hutan Jati, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk masuk ke sana hanya lewat kendaraan perhutani. Nggak ada kendaraan umum. Nah, sampai ini anak perempuan tahun 81 saya mulai nyekolahkan anak dari desa sampai dia lulus S1 ekonomi. Betapa bangga bapaknya. Nah, ternyata dari satu itu saya mulai istilah kecanduan tadi itu. Maka itu saya bisa ngomong soal konsep pohon. Saya menikmati kepuasan dalam hidup saya. Kalau saya melihat ada anak-anak yang tidak punya kesempatan dan diberi kesempatan dan jadi orang hebat, itu ada kepuasan tersendiri dalam hidup saya. Baik itu sampai hari ini saya cuma cerita. Sejak 81, kalau saya hitung sampai hari ini, kira-kira saya sudah meluluskan 360-an S1. Dari tahun 81 itu. Saya sudah meluluskan 39 master. Yang doktor baru 3. Dan setiap tahun selalu ada yang masuk baru untuk kuliah. Jadi sekarang yang kuliah S1, saya nggak ngitung berapa. Yang S2, yang kuliah S3 itu yang paling sedikit. Sekarang ada 3 orang sedang saya biayai untuk S3-nya. Saya sudah meluluskan 11 dokter. Tahun ini, 2 tahun ini saya paling kesulitan. Karena biaya kedokteran mahal sekali. Tahun ini saya bisa masukkan 1 anak di UPH kedokteran dan 1 di UGI. Saya akan berjuang terus. Hanya sebagai informasi, kami suami istri nggak punya anak kandung. Kami nggak pernah minta juga kepada Tuhan, kami juga nggak pernah periksa ke dokter karena kami berdua menyerah terserah. Tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Nah, di situ kami mulai dari 1 anak tahun 81. Terus, nah kenapa saya bisa dirikan sekolah gratis? Nomor 1 karena guru-gurunya nggak digaji. Jadi guru-guru yang sekolah di sekolah kami itu nggak digaji. Kenapa mereka nggak terima gaji? Mereka hanya terima
apa istilahnya ya, ya pengabdian lah, sama-sama begitu. Sebab mereka adalah anak-anak kami yang kami sekolahkan itu tadi. Maka itu biaya sekolah kami bisa cukup banyak karena guru-guru nggak digaji. Karena dari tahun 81 saya nyekolahkan itu. Nah yang kedua, karena teman-teman, termasuk PT Karlin, itu sangat memberkati sekolah-sekolah kami yang ada di Papua. Dan banyak teman-teman yang lain juga. Nah, terus ini prinsip yang paling indah dalam hidup ini. Sumur dengan sungai. Saya ingin ajarkan nilai kehidupan ini, sumur dan sungai. Saya lahir di Surabaya, cuma kami besar di desa. Sampai hari ini kampung itu masih sebagai kecamatan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Nah, saya besar di sana. Rumah ayah kami itu jarak dengan Bengawan Solo itu hanya kurang lebih 200 meter. Tapi aneh, di lingkungan rumah kami tinggal itu susah sumur. Waktu saya masih kecil, saya itu heran. Ayah saya itu punya sumur cukup besar. Saya pernah hitung 20 orang bisa berjajar sekaligus menimba air. Jadi besar sekali itu. Di pagar belakang rumah ada pintu. Sehari dibuka 2 kali, pagi, subuh, lalu kedua itu sore. Tujuannya supaya tetangga-tetangga yang punya air, nggak punya sumur bisa ambil di situ. Satu kali, waktu saya masih kecil, kebetulan adik ibu saya lagi datang, sambil dia om. Saya kaget waktu itu musim kemarau, seperti sekarang ini saudara, banyak daerah Jawa kekeringan air. Ngeri sekali keadaan sekarang ini. Nah, itu orang makin banyak, makin kering, daerah-daerah sekitarnya makin banyak orang ambil air di sumur itu. Nah, anak kecil wajar bukan? Khawatir. Nah, saya tuh tapi nggak bisa ngomong kepada tetangga-tetangga itu. Mereka seorang orang tua. Saya cuma takut saja besok kalau mereka ambil semua, saya minum pakai apa itu, mandi pakai apa ini? Namanya logika anak-anak. Begitu mereka sudah pulang semua, saya bilang, Om, angkat saya ingin lihat airnya. Dan itu sekali-kalinya saya pertama kali ngelihat sampai kelihatan dasarnya. Tinggal sedikit air itu. Wah, saya khawatir bagaimana besok ini. Pagi-pagi saya bangun bersama mereka sudah bangun. Saya ingin lihat lagi airnya sampai di mana. Kira-kira rekan-rekan bisa tahu nggak? Tetap air itu seperti yang kemarin malam sore saya lihat, atau dia sudah naik airnya. Dia naik lagi. Nah, setelah saya dewasa, saya menjadi seorang pendidik, kisah itu muncul kembali di benak saya. Nah, itu yang saya paham. Kalau ada yang punya sumur di antara kita hari ini, sekecil-kecilnya sumur yang kita punya, sebanyak-banyaknya keluarga yang ada tinggal di rumah kita, saya tanya, bisakah kita satu rumah itu menghabiskan air sumur itu satu hari? Walaupun sumur itu kecil, bisa tidak? Nggak bisa. Nah, ternyata banyak orang minum bukan yang fresh, tapi air yang sisa, istilah saya. Jadi kapan kalau kita punya sumur, kita bisa minum yang fresh airnya? Ayo, bila mana? Bagaimana? Masa susah jawabnya. Bagaimana kita bisa minum yang fresh, yang segar, bukan air yang kemarin tersimpan di sumur itu? Bagikan. Jangan diminum sendiri, mati nanti semuanya di rumah. Betul nggak saudara? Kalau kita ngabisin air sendiri kan mati semua satu rumah ini. Mati tenggelam kita karena kekenyangan air. Panggil orang-orang yang ada di sekitar kita untuk nikmati air itu. Dan biarkan dia tinggal tidur, besok kita bangun, airnya naik lagi. Menangkap hukum ini, dan inilah nilai kehidupan yang saya miliki. Jadi bagikan, apa yang ada seperti sumur itu bagikan. Yang kedua, saya sudah jadi pengajar, tahun 75, itu pertama kali saya ke Kalimantan. Dan kotanya adalah Samarinda. Itu pertama kali. Kami naik kapal, saya masih ingat namanya kapalnya Polosonit. Dari pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung ke Samarinda. Nah, saya sebelum ke Kalimantan, saya sering naik kapal ke pulau-pulau yang lain. Karena tiba di Samarinda masih gelap, antara jam 3 begitu. Waktu itu, penumpang nggak boleh turun, karena pintu pelabuhan belum dibuka. Ya udah, kami tunggu aja di kapal. Ketika mulai terang, saya melihat, loh, ini kapal besar, saudara. Kapal penumpang. Ini
sungai atau laut? Karena saya lihat ada tepinya yang di seberang sana itu. Saya bingung. Karena di Jawa nggak pernah lihat ada sungai sebesar Sungai Mahakam itu. Lebarnya kira-kira 600 meter, saudara. Saya tanya kepada ABK, anak buah kapal itu, ini sungai atau laut? Sungai. Oh, sungai sebesar ini. Nggak ngerti. 4 hari kami di Samarinda, langsung kami mudik sampai ke pedalaman, 18 jam naik perahu air, taksi air istilah mereka, sampai di kampung namanya Melak. Nah, 6 bulan kurang lebih, sampai April 76. Dari November 75 sampai April 76 saya baru keluar lagi ke kota. Itu pertama kali saya melihat sungai-sungai dari mata airnya. Itu pertama kali. Siapa yang pernah lihat mata air Sungai Ciliwung yang di Gunung Salak? Oke? Itu paling dekat di Jakarta ya, Sungai Ciliwung itu. Nah, sejak tahun 75-76 itu ada sebuah konsep nilai dalam kehidupan yang saya terima tentang sungai. Oke, saya tanya kepada saudara. Walaupun tidak semua rekan-rekan yang pernah tahu dari mata air sungai sampai ke muaranya. Ya, kita lihat Ciliwung, muaranya tahu kita sudah di dekat Priok sana. Saya pertanyaannya, menurut rekan-rekan, air yang keluar dari mata air sungai itu dengan air yang keluar ke muaranya, mana lebih besar jumlahnya? Ayo, cepat jawab, gak usah ragu-ragu. Ayo, satu, muara, yang lain. Mana yang lebih banyak mengeluarkan dari mata airnya atau dari muaranya? Ayo. Oke, rata-rata jawabannya mata air. Ayo, mikir, muara atau mata air? Mata air atau muara? Ayo, cepat. Iya. Saya akan tenangkan dua-dua dari jawaban rekan-rekan. Kalau kita pernah lihat muara sungai, sekecil-kecilnya Sungai Ciliwung, muaranya gede nggak? Nah, bayangkan kalau mata airnya lebih gede dari muaranya, itu banjir nggak karu-karuan sudah. Betul? Nah, ternyata hukum ekonomi internasional gugur dengan hukum sungai. Hukum ekonomi internasional berkata, pengeluaran tidak mungkin lebih besar daripada pemasukan. Kalau sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, namanya bangkrut. Dan orang itu pasti ngutang. Tapi kita nggak pernah ketemu sungai ngutang. Utang ke siapa dia? Nah, itu yang saya temukan. Karena waktu kapal itu masuk dari muara, muaranya lebar sekali. Ketika saya sampai di ujungnya Sungai Mahakam dan sungai-sungai kecil sepanjang Sungai Mahakam itu, saya heran. Ternyata keluarnya lebih banyak daripada masuknya di mata airnya itu. Karena saya 6 bulan ada di Kalimantan Timur, jadi saya tahu. Ternyata alam menyediakan 3 tambahan debit air sungai itu. Dan itu saya pakai. Oke? Mata air sungai itulah income dari kehidupan kita. Nah, saya sekarang renungkan. Baik karyawan, berarti punya income tidak? Punya gaji, bukan? Ya, siapa saja. Income bisa besar, bisa kecil, tergantung apa yang kita buat. Nah, ternyata pengeluaran kita itu secara hukum alam bisa jauh lebih besar daripada pemasukan kita. Itu yang saya pakai. Saya mulai mendirikan sekolah itu tahun 88. Nggak langsung, tapi saya kerjasama dengan beberapa teman juga di desa-desa. Nah, dari situ berkembang. Klimaksnya waktu kami pindah ke Papua dan kami mendirikan sekolah-sekolah di Papua itu lebih berat lagi secara ukuran biaya, karena itu gratis pakai asrama lagi. Tapi karena kami sudah belajar tentang nilai kehidupan dari sungai itu, saya tahu income saya berapa, saya tahu, karena itu bisa dihitung. Tapi pengeluarannya jauh lebih besar daripada income itu. Kenapa? Nah, saya belajar 3 hal. Kalau mau catat silakan. 1, makin panjang sungai itu, berarti mereka makin punya kapasitas besar untuk nampung air. Betul? Dan air pertama yang bertambah, menambah debit sungai itu adalah hujan. Betul tidak? Tuhan yang buat hujan.
Jadi seberapa besar pun income kita, pemasukan kita, percayalah, pasti akan ada hujan dari Yang Maha Kuasa untuk hidup ini. Nah, waktu kita terima hujan itu, nah untuk hujan masing-masing punya konsep yang beda-beda. Ya, saya nggak bisa menunjukkan hujan itu modelnya apa, masing-masing punya. Pokoknya adalah tambahan-tambahan dalam hidup ini. Nomor 2. Makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Betul tidak? Kalau seperti Sungai Mahakam, berapa ratus sungai-sungai kecil ikut numpang bermuara di sungai besar itu. Nah, jadi pertanyaan tadi, dari mana saya biaya sekolah? Karena sudah lebih dari 30 tahun saya bergerak di bidang pendidikan ini. Sehingga banyak teman, para pengusaha atau apa saja mereka yang sebagai sungai-sungai itu ikut bermuara ke sungai saya. Saya harap saudara ngerti maksud itu ya. Nah, jadi teman-teman saya punya berapa perusahaan, mereka tahu bahwa saya punya sungai ini untuk mendirikan pendidikan yang gratis. Nah, mereka punya sungai, cuma mereka bingung mau dibuang kemana ini. Nah, terus mereka numpang ke sungai saya. Maka itu dengarkan hukum ini. Hukum alam dan itulah hukum Tuhan. Teruskan kalimat ini. Kalau ada input harus ada. Nah, kalau tidak kenapa? Bukan semaput, mati. Bukan cuma pingsan, mati. Saudara bayangkan kalau mesin nggak punya knalpot. Bisa bayangkan bukan kalau mesin nggak punya knalpot. Maka itu selama hidup saudara tidak boleh hanya menerima. Saya mempelajari etika pelajaran dari Sang Buddha. Sang Buddha pernah menuliskan sederhana sekali. Dalam semua hitungan pasti ada 4. Tambah, kurang, kali, bagi. Betul? Tambah, kurang, kali, bagi. Sang Buddha berkata, kalau kamu hidup hanya mau tambah, tapi nggak mau bagi, nggak mau dikurangi, maka hitunganmu akan salah semua. Kira-kira iya atau tidak? Jadi harus ada output dalam hidup ini. Seberapa kecil pun income kita, harus ada output. Nah, inilah nilai hidup. Ajarkan kepada anak-anak kita, hidup itu harus punya muara. Oke, saya lanjutkan. Coba terjemahkan, apa yang terjadi kalau ada sungai pelit? Ya, mikir bukan? Kalau ada orang pelit, pasti ada sungai pelit juga. Nah, pikirkan. Terjemahkan, jabarkan, apa itu sungai pelit? Cuma ada 2 saja kalau sungai itu pelit. Nggak bisa. Banjir, betul. Becek. Nah, dengarkan. Sungai pelit itu mempersempit muara supaya pengeluarannya nggak banyak. Coba rekan-rekan renungkan. Kalau ada sungai mempersempit muaranya, terjadi apa atas sungai itu sendiri? Bencana akan merusak semua lingkungan di situ. Nah, kalau ada orang pelit, keluarga itu akan mengalami bencana dan orang-orang di sekitarnya pun akan kena akibat yang ngeri. Yang kedua, kalau ada sungai pelit, pasti tanggulnya becek. Kenapa becek? Karena airnya diserap semua oleh mereka sendiri. Maka itu kita nggak pernah ketemu ada sungai tanggul becek sampai hari ini. Karena sungai itu tahu diri, bisa berkata cukup berapa yang dia perlu. Yang lain dia akan alirkan keluar. Jadi yang kedua, saya hidup pakai prinsip sungai ini. Apa yang saya terima, saya salurkan. Saya bisa berkata cukup untuk hidup ini bersama istri. Nomor 3, setelah hujan, lalu sungai kecil bermuara. Yang ketiga, makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak mata air tambahan yang muncul. Dan itu luar biasa. Nah, saya katakan mata air itu adalah bonus dalam hidup. Saya percaya semua kita yang bekerja di perusahaan ini, gaji sudah tetap, jelas itu. Tapi sering dapat bonus bukan?
Lah iya toh, kenapa bukan nggak harus dari perusahaan ini. Nah, bonus itu saya berkata pada istri saya, kalau saya terima bonus, tidak boleh kami pakai 1 rupiah pun, harus mengalir supaya muaranya tetap bisa ada air yang keluar. Nah, itulah cara yang kami pakai sehingga kami bisa mendirikan sekolah gratis. Dan sampai hari ini betul-betul hukum sungai dan sumur itu kami pakai. Lebih dari cukup. Bahkan suatu kali istri saya itu pernah ngitung income yang kami punya itu nggak sampai 2% yang kami pakai untuk hidup kami berdua. 97% lebih, 98% itu keluar juga. Kami makan nggak banyak juga. Kami bisa berkata cukup dalam hidup. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Bersyukurnya dia itu bukan istri mahal. Maka itu bagi yang pemuda belum punya istri, pikir ini, carilah istri yang bisa diajak miskin, engkau panjang umur nanti. Artinya begini, istri saya itu bedaknya, alat makeupnya nggak harus luar negeri. Wah, kalau pakai dalam negeri jerawatan enggak. Ngerti ilustrasi itu ya? Saya bersyukur punya istri yang bisa diajak miskin. Istri saya itu orang yang nggak senang cerentelan apa-apa. Saya suruh itu nggak suka. Dia nggak suka pakai gelang, nggak suka pakai anting, nggak suka pakai kalung. Maka itu saya panjang umur. Saudara, ini hal yang penting dalam hidup. Jadi kalau kita hidup bisa berkata cukup, maka hidup itu sangat bahagia. Sangat bahagia. Maka itu orang kaya itu bukan orang yang dilihat secara materinya melimpah, tidak. Tapi dilihat dari kebahagiaan hidupnya untuk dia membahagiakan orang lain. Maka saya percaya pertanyaan rekan kita yang satu ini bukan cuma untuk keluarga mereka. Tapi kalau rekan-rekan semua mau mempergunakan konsep hidup itu, semua kita bisa jadi sesuatu untuk orang lain. Kira-kira ya atau tidak? Kalau kita mau jadi seperti sumur, kita mau jadi seperti sungai itu. Selalu membagi, selalu membagi. Nggak harus tambah terus, nggak harus tambah. Ingat, tambah, kurang, bagi, kali. Ingat itu. Apa saja yang kita miliki, pakai cara itu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau tidak saya akan teruskan. Dan ini yang terakhir. Siapa yang pernah merenungkan satu hal ini dalam kehidupan ini? Rekan-rekan, sangat perlu dalam hidup ini ada kata jeda. Atau kata jeda ya? Tenang sebentar. Kalau dalam lagu ada kata sela, tarik nafas. Nggak mungkin orang nyanyi itu tanpa putus, nyanyi terus mati dia nanti. Nah, dalam ilmu musik ada kata sela atau jeda. Nah, hari ini pimpinan saudara memberikan waktu jeda kurang lebih 2 jam ini, nggak sampai 2 jam, dan itu waktu yang paling bagus. Biasakan, entah seminggu 3 kali atau 2 kali, tergantung. Sempatkan diri, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, sempatkan diri untuk tenang sejenak. Bisa di rumah, bisa menjadi tempat lain, sejenak saja. Maaf, jangan saudara tersinggung. Bahkan kalau kita lagi duduk di kamar kecil itu, jangan mikir kapan kawin, kapan kaya. Jangan mikir gitu aja. Gunakan, ini bagi yang belum menikah, gunakan duduk sekian menit di tempat itu untuk merenung sejenak. Kalau dalam istilah tentara atau militer namanya konsolidasi, mendengar itu ya, konsolidasi. Mundur sebentar, retreat sebentar. Itu penting sekali. Nah, ajari juga anak-anak kita punya waktu jeda dalam hidupnya. Ayo duduk sebentar, merenung, lihat apa yang ada di alam ini. Kalau anak-anak kita bisa ajar itu, kalau hidup kita bisa seperti itu, kita akan merefleksikan banyak hal. Untuk ke depan itu pasti akan lebih baik, dan pasti kita akan jadi orang yang bijaksana. Rekan-rekan, kalau ada orang-orang berkata orang bijaksana, ada orang-orang berkata orang itu hebat, pasti orang-orang itu punya waktu jeda dalam hidupnya. Dan waktu jeda yang sejenak itu pun digunakan untuk merefleksikan dirinya, merenung, membuka kembali
Semua yang kita sudah buat selama seminggu atau sebulan atau 3 bulan yang terakhir ini. Jangan setahun, lupa semua nanti itu sudah kelamaan. Nah, waktu jeda sejenak, waktu berhenti sejenak itu sangat penting dalam hidup ini. Suami istri selalu begitu. Saya punya kebiasaan dengan istri saya, karena belajar dari pencipta alam semesta. Tanyakan, mungkin dalam 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau tergantung kebutuhannya. Saya selalu bertanya pada istri saya pun bertanya kepada saya. Hari-hari terakhir ini menurut kamu, aku ini siapa? Bukan berarti karena kita lupa terus tanya siapa, bukan. Karena tiap keadaan kita bisa beda. Suatu kali saya bisa emosi pada istri saya. Nah, begitu saya sadar saya minta maaf. Nah, kalau saya begitu saya tanya, pada waktu saya seperti itu, menurut kamu aku ini siapa? Perlu mengoreksi diri. Saya menggunakan filosofi orang Jawa. Salah satu filosofi orang Jawa adalah begini, siapapun kita, ya siapapun kita, tidak pernah ada orang bisa lihat punggungnya sendiri. Jangan bilang pakai kaca, enggak ya. Betul? Siapa bisa lihat punggungnya sendiri? Enggak ada. Nah, itu artinya perlu orang lain yang memberitahu kita ada apa di belakang ini. Maka itu kalau kita sudah menikah sebagai suami istri, jeda sejenak, kita cuma berdua berunding ngomong, menurut kamu aku ini siapa hari-hari terakhir ini? Itu perlu ada refleksi lagi. Dalam menggunakan keuangan, kita periksa diri, apa saja yang kita pakai, untuk apa, untuk siapa. Ya, karena waktu kita bisa jeda sejenak itu, kita yang paling penting bisa merefleksikan diri begini, hati-hati. Kerusakan kehidupan yang paling sederhana tapi fatal adalah tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana keperluan. Betul tidak rekan-rekan? Itu bahaya. Kalau kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana keperluan, hidup itu hancur. Baik yang belum menikah, hancur. Gaji berapapun akan habis. Karena kita nggak bisa membedakan mana keinginan, mana keperluan. Jadi menurut rekan-rekan, mana yang lebih kita utamakan, keinginan atau keperluan? Jelas keperluan. Nah, kalau sudah menikah, tidak pernah suami istri punya keperluan dan keinginan yang sama. Jarang sekali. Maka itu perlu berdua tenang sejenak untuk merefleksikan. Bagi yang belum menikah, yang sedang punya pacar, selalu begitu. Kalau lagi pacaran, jangan cuma senyum-senyum saja. Tapi mulai bicara tentang kehidupan. Nanti kalau kita menikah, sama nggak pandangan hidup ini? Kalau tidak sama, harus cepat disesuaikan. Contoh yang paling kecil. Kalau yang pihak satu, wah memang dapat duitnya gampang, keluar juga gampang. Yang satu, pacarnya ini, ternyata dari keluarga yang sangat pas-pasan. Jadi hati-hati dalam menggunakan uang. Nah itu contoh kecil. Kalau selama pacaran ini nggak bisa disesuaikan, nanti menikah bisa perang besar itu. Maka itu pacaran pun perlu waktu, tenang, mikir ke depan ini bagaimana. Sesuaikan dulu pandangan itu. Jangan terpengaruh oleh hal-hal konsumerisme yang ada, sehingga mikirnya materi. Jangan mikir itu. Hati-hati dalam semua kehidupan. Yang tadi kita sudah belajar, hidup itu cuma sekali. Kita harus memikirkan itu baik-baik supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan untuk apa saja. Jadi saya ulangi, pada bagian terakhir ini, untuk memutuskan apa-apa, selalu menanyakan ini keinginan atau ini keperluan. Sebelum kita mengambil keputusan untuk belanja, untuk bicara, untuk apa saja, selalu cek baik-baik, ini keperluan atau ini keinginanku. Kalau kita bisa membedakan itu, percayalah, hidup ini pasti bahagia. Ada nilai-nilai kehidupan yang sangat sederhana tapi itu penting dalam hidup. Kata proses. Ya, dengar ya, proses. Untuk apa saja dalam hidup ini harus lewat proses. Oke, saya tanya dulu kepada rekan-rekan. Kalau kita mendengar kata proses, yang muncul pertama di benak kita itu apa? Susah.
Lama, betul. Ayo yang lain, susah, lama. Apa? Enggak enak, betul. Apalagi? Bingung. Apa? Siapa yang bingung tadi?